Begitu dalam sekali kebenaran-kebenaran yang dicatat Alkitab untuk mengajarkan kita beberapa kebenaran ini. Kadang-kadang Kristus menggunakan lukisan-lukisan yang sederhana atau perumpamaan. Ada lukisan-lukisan yang dibuat atau perumpamaan-perumpamaan. Nah, di sini ia memakai pokok anggur dan ranting-ranting yang berbuah. Dalam pasal 15 ini Tuhan memakai pokok anggur dan ranting-ranting yang berbuah. Bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen yang berbuah? Pada waktu kita memeriksa ciri-ciri penting dalam perumpamaan Yohanes ini, kita akan mengetahui bagaimana kita dapat menjadi orang Kristen yang berbuah. Dan kita perhatikan tadi ayat pertama itu bicara mengenai pokok anggur. Pokok anggur ini berbicara mengenai Kristus, pokok anggur yang benar. Ayat pertama berkata tadi, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ini berbicara mengenai Kristus tentang pokok anggur yang benar. Dan ayat 5 juga mengatakan ia berbicara mengenai Kristus dalam hubungan dengan kita. Bagaimana hubungan dengan kita? Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Jadi hubungan antara Kristus dengan kita yang digambarkan seperti pokok anggur dan ranting-rantingnya. Dan ingat ibu bapak, ranting-ranting itu dia harus selalu melekat pada pokoknya supaya dia bisa hidup dan berbuah. Kalau dia tidak melekat pada pokoknya, pada batangnya, ranting itu tidak akan mungkin bisa hidup, apalagi berbuah. Boro-boro dia berbuah, gak mungkin. Itu sebabnya supaya dia bisa hidup dan berbuah, ranting itu harus melekat pada pokoknya. Mari kita juga periksa diri kita. Jangan-jangan sampai saat ini tidak berbuah karena kita tidak melekat pada pokoknya. Atau puji Tuhan, kita sudah berbuah dan hasilkan yang lebih banyak lagi buah. Semakin dekatlah, semakin melekatlah, semakin lengketlah dengan pokoknya, itulah Yesus. Jadi ini berbicara tentang hubungan kita dengan Kristus, perumpamaan ini. Dan Tuhan mau setiap kita itu berbuah. Haleluya. Itu yang dikatakan karena hubungan antara Kristus dengan kita berbicara pokok dengan ranting. Ya. Kalau dia tidak melekat, gak akan mungkin dia hidup dan tidak akan mungkin dia berbuah. Makanya setiap hari kita sebagai ranting, Yesus sebagai pokoknya harus selalu ada hubungan yang dekat. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Haleluya. Bangun persekutuanmu dengan Tuhan seperti pokok dan ranting supaya dia bisa hidup. Dan dia pasti akan berbuah karena dia melekat. Kalau dia tidak melekat, dia menjadi kering. Dan kalau sudah kering, kata firman Tuhan, akan dikumpulkan dan dilemparkan ke dalam api. Gak berguna. Jadi jangan sampai kita orang Kristen yang tidak berguna. Dijauhkan Tuhan lah itu. Haleluya. Haleluya. Kita jadi orang Kristen yang berguna. Menjadi orang Kristen yang berguna harus berbuah. Dari apa yang tadi saya katakan di atas itu, banyak macam buah itu. Ada buah-buah kasih. Ada buah kesabaran, ada buah kemurahan, ada buah kesetiaan. Banyak sekali. Dan ada juga buah yang kita menangkan jiwa bagi Tuhan. Itu juga buah. Bagaimana ini bisa kita kerjakan? Ingat sekali lagi, engkau dan saya harus melekat pada pokok itu. Kalau enggak, gak mungkin kamu bisa berbuah.
Tidak mungkin kamu bisa memberikan hal-hal yang baik dalam hidup ini, memberikan buah yang menyenangkan hati Tuhan. Gak mungkin akan terjadi perubahan-perubahan yang radikal dalam hidup kita tentang kasih, tentang kesabaran, tentang kesetiaan, tentang kemurahan, kalau kita tidak melekat pada pokok, itulah Yesus. Sekali lagi, tetap bina hubunganmu dengan Tuhan. Haleluya. Pererat hubunganmu dengan Tuhan sebagai pokok anggur. Kitalah ranting-rantingnya. Ayat yang kelima itu tadi berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku, barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Ini dia, melekat. Siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Katakan amin. Jadi kalau ada hubungan yang dekat dengan Tuhan, ranting dan pokok sama-sama menyatu, maka ranting ini akan berbuah banyak. Karena dia hidup dari sana. Dia akan tarik zat-zat makanan dari akar pohon itu. Dia akan bertumbuh. Dia akan berbuah yang lebat. Bahkan dikatakan, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi tetap harus melekat pada pokok itu. Kalau kamu betul-betul menjadi ranting, ranting yang gambaran daripada kita, hubungan antara kita dengan Kristus. Bagaimana kita bisa bertumbuh dan berbuah? Harus ada hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bagaimana tadi ayat 2 mengatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya lebih banyak berbuah. Ranting yang tidak berbuah dipotongnya, tapi ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya makin banyak berbuah. Artinya apa? Ranting yang berbuah itu akan semakin dirawat, akan semakin dijaga. Orang-orang seperti ini yang akan selalu diberi Tuhan kesehatan, diberi Tuhan panjang umur, karena rugi nanti Tuhan kalau ranting yang seperti ini cepat mati. Karena ini akan dipakai oleh Tuhan. Ranting yang berbuah akan semakin dijaga, dipelihara, dibersihkan supaya makin banyak berbuah. Yang mengerti katakan amin. Dikasih Tuhan dia panjang umur, dikasih Tuhan dia kesehatan, karena selalu dijaga, selalu dibersihkan, dijauhkan Tuhan dari segala penyakit, dijauhkan Tuhan dia dari segala mara bahaya, dijauhkan Tuhan dari segala niat-niat jahat orang yang buruk. Karena ranting ini berharga bagi Tuhan. Orang percaya ini, orang Kristen yang sungguh-sungguh berbuah ini sangat mahal di pemandangan Tuhan. Makanya dijaga, dibersihkan selalu, dipelihara selalu. Tuhan yang akan selalu jaga orang ini, karena ranting ini selalu menghasilkan buah. Dan kalau sebaliknya dia tidak berbuah, langsung dikerat. Saya doh, semua Muhammadiyah bedal doh. Gak ada buahmu lagi. Dah, selesai. Langsung dikerat, dipotong. Karena akan mengganggu yang lain. Karena akan merusak yang lain. Drek, selesai. Tapi ranting yang berbuah ini kata firman selalu dibersihkan, selalu dijaga, selalu terpelihara. Karena selalu menghasilkan buah untuk dinikmati oleh orang lain. Haleluya. Ada tradisi bagi petani anggur, katanya, saya sih tidak pernah lihat, tapi pohon anggur sudah saya lihat. Waktu saya juga pergi ke Israel, saya lihat bagaimana macam-macam anggur jenisnya, bagaimana pohon-pohonnya itu. Dan tradisi bagi petani anggur ini, katanya, kalau dilihat pohon ini sudah waktunya harus berbuah, tidak berbuah, seringkali si petani ini pukul-pukul batangnya. Apakah ada itu maksud dan teorinya atau ilmunya saya tidak tahu. Tapi dipukul-pukul batang ini, dan
Dan sering sekali katanya kalau sudah dipukul-pukul dia tidak berbuah, dilukai batangnya. Dilukai, disayat-sayat batangnya itu. Itu tradisi bagi mereka petani anggur. Dipukul-pukul beberapa waktu, ditunggu lagi beberapa hari, beberapa minggu. Sudah harusnya umurnya dia sudah berbuah, tapi tidak berbuah, dia dipukul-pukul. Dipukul-pukul terus. Beberapa waktu, tetap juga tidak berbuah, akan dilukai batangnya. Dilukai. Padahal memang sebenarnya sudah cukup umur, bahkan sudah lebih umurnya harusnya dia berbuah. Apa arti rohani ini kita tarik? Kadang-kadang Tuhan juga mengajar kita demikian. Pencobaan memang bukan datang dari Tuhan, tapi kadang-kadang dia luaskan banyak hal masalah dalam hidup kita. Seperti dipukul-pukul, sakit dipukul. Gak ada orang dipukul kita, dipukul, dipukul, anda ditidui. Saya ingat itu. Dipukul itu sakit, bisa orang sampai nangis karena dipukul. Apalagi kalau sudah disayat, dilukai, wah, menjerit. Kena suntik aja kita mau ambil darah sedikit, atau kita lagi di jarum, itu rasanya sakit. Kadang-kadang kita pura-pura dilulus-lulus, kata orang Batak, tiba-tiba dari suntikannya, ya, gak terasa, tapi gitu tiba-tiba sakit, ya. Apalagi disayat, dilukai. Kadang-kadang persoalan-persoalan Tuhan luaskan. Mungkin kita tidak berbuah, bukan karena Tuhan benci. Daripada kita dikerat, dipotong, dibuang ke dalam api, makanya dikatakan seperti perumpamaan pohon ara, dikasih waktu 1 tahun. Ketika pemilik kebun itu berkata, udahlah, tebang aja itu pohon ara, gak ada gunanya, merusak pohon anggur yang lain, merusak tanaman yang lain. Maka pengelola kebun itu berkata, Tuhan, berikan aku waktu 1 tahun. Aku akan cangkul tanah di sekelilingnya, aku kasih pupuk, aku jaga dia, aku rawat dia. Tapi nanti setahun lagi ke depan, kalau dia tidak berbuah, sudah potong. Selalu ada kesempatan dikasih oleh Tuhan. Itu maksudnya. Haleluya. Selalu ada kesempatan. Kadang-kadang kita diluaskan, dipukul-pukul, enggak berbuah juga, dikasih juga kesempatan, dilukai. Tujuannya bukan karena benci, tapi karena Tuhan mau kita semua berbuah. Haleluya. Tuhan mau kita semua jadi orang Kristen yang berbuah. Jangan sampai ada orang menggerutu berkata, Tuhan, apa maksudmu ini? Tanyalah diri kita, mungkin kamu tidak berbuah. Karena Tuhan mau kita berbuah lebat, berbuah yang banyak. Tuhan mau itu terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kadang-kadang dia luaskan itu. Bukan hanya dipukul-pukul lagi, tapi dia lukai batang itu supaya dia bisa berbuah. Kadang-kadang proses itu tidak enak. Ya. Dalam proses itu kadang-kadang hati tidak siap menerima. Tapi ketika kita siap diproses, mau diproses, bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan, engkau akan menjadi seperti kata Yeremia pasal 18, menjadi bejana yang mulia. Haleluya. Menjadi seperti bejana yang berharga di tangan penjunan. Engkau akan berharga, bernilai, bukan orang Kristen biasa-biasa, tapi engkau menjadi orang Kristen yang bernilai tinggi di hadapan Tuhan. Haleluya. Tapi untuk sampai ke sana itu diproses. Kadang-kadang tadi si pengelola kebun, dia pukul, bahkan dia lukai batang pokok itu, supaya tujuannya dia berbuah. Tidak ada rencana Tuhan yang jahat bagi kita. Haleluya. Semua rencana yang baik. Dalam proses-proses itu, dia memiliki kehendak supaya kita semua berbuah yang lebat.